Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan tentang penjelasan hadis innamal a'malu binniyat. Kata mu'allif rahimahullah taala, wa lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Ketahuilah annal amala, sesungguhnya amalan li ghairillah, untuk selain Allah, aksamun itu ada beberapa macam. Fataratan yakunu riya'an mahdhon, maka kadang-kadang keberadaan amal tersebut riya'an mahdhon, riya murni, dari awalnya sudah diniatkan riya. Bi haitsu la yuradu bihi siwa mar'iyatil makhluqin li ghardin dunyawiyin, di mana tidaklah diinginkan bihi dengan amalan tersebut siwa mar'iyatil makhluqin, kecuali pandangan dari makhluk, penilaian dari makhluk, li ghardin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li ghardin dunyawiyin, untuk tujuan duniawi. Kahadil munafiqina fi sholatihim, sebagaimana keadaan orang-orang munafik fi sholatihim, dalam sholat-sholat mereka. Keadaan orang-orang munafik ketika beramal itu riya'an mahdhon, murni riya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dan apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malasan, yura'unan nas, mereka memamerkan amalan mereka untuk mendapatkan pandangan manusia. Wa qala ta'ala fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wa kadzalika, dan demikian juga wasafallahu ta'ala al-kuffar birriya'i al-mahad, demikian juga Allah mensifati orang-orang kafir dengan riya al-mahad, riya yang murni. Fi qaulihi wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataraw wa ria'an nas, dan janganlah keberadaan kalian itu seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, bataron, dalam keadaan angkuh, wari'an nas, dan karena pamer kepada manusia. Wa dzarriya al-mahad la yakadu yasduru an mu'minin fi fardhis sholati wasyam, dan riya yang seperti ini hampir tidak mungkin muncul dari seorang mukmin fi fardhis sholati wasyam, dalam menunaikan sholat dan puasa. Riya murni seperti itu tidak mungkin keluar dari seorang mukmin dalam masalah sholat dan puasa. Wa qad yasduru fi shadaqati al-wajibah wal haji wa ghairihima minal a'mali adh-dhahirati wallati yata'adda nafuha. Tapi kadang-kadang riya seperti itu muncul pada seorang mukmin fi shadaqah al-wajibah, pada sedekah-sedekah yang wajib, dan haji dan selain keduanya, dari amalan-amalan yang nampak.
Wallati yata'adda nafuha, dan amalan-amalan yang manfaatnya itu dirasakan orang lain. Jadi amalan itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Kalau muta'addi itu orang lain merasakan amalan tersebut, contohnya sedekah. Nek lazim, amalan sing lazim, amalan tersebut yang mendapatkan manfaat orang yang beramal itu sendiri. Seperti sholat, poso. Nah, orang lain tuh manfaatnya apa? Iku sing gawakno barang-barange, tikete, garandinge. Wallahu alam. Fa innal ikhlasa fiha azizun. Karena ikhlas dalam amalan-amalan tersebut sangat berat. Wa hadzal amalu la yashukku muslimun annahu habitun wa anna sahibahu yastahiqu al-maqta minallahi wal uqubata. Dan amalan yang seperti ini seorang muslim tidak ragu lagi kalau amalannya itu akan batal. Dan pelaku amalan tersebut, amalan yang tercampur di dalamnya riya al-makhat yang murni, yastahiqu al-maqta, berhak untuk mendapatkan murka dari Allah, wal uqubah, dan siksaan dari Allah. Itu yang pertama, amalan untuk selain Allah, riya murni. Yang kedua, wa taratan yakunul amalu lillahi wa yusyarikuhu ar-riya. Model yang kedua, amalan tersebut itu untuk Allah, wa yusyarikuhu ar-riya, dan riya itu berserikat dalam amalan tersebut. Amalan itu untuk Allah dan riya berserikat dalam amalan tersebut. Fa in syaraka min aslihi, jika riya itu berserikat sejak awal, fan nususu as-sahihah, maka nas-nas yang sahih tadullu ala butlanihi aidan wa khubutihi. Nas-nas yang sahihah menunjukkan bahwasanya amalan tersebut juga batal dan khubut, batal. Wa fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i anisyirki, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana aghna syuraka yani syirki, aku itu maha cukup dari perserikatan. Man amila amalan, siapa saja yang beramal suatu amalan, asyraka ma'i, dia mensekutukan bersamaku, fihi, dalam amalan tersebut, ghairi, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Wa kharrajahu Ibnu Majah wa lafdhuhu, dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafaz fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyraka, maka aku berlepas diri darinya dan dia itu lilladzi asyraka, bagi zat yang telah dia sekutukan. Wa kharaja al-Imam Ahmad an Shaddad ibni Aus anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Shaddad ibni Aus dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man shola yura'i faqad asyraka, siapa saja yang sholat yura'i, memamerkan sholatnya, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Wa man shoma yura'i, dia yang berpuasa, siapa saja yang berpuasa yura'i, dia pamerkan puasanya, faqad asyraka, sungguh dia telah melakukan syirikan. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, siapa saja yang bersedekah dan dia memamerkan sedekah tersebut, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fa innallaha azza wa jalla yaqulu, karena sungguh Allah taala azza wa jalla mengatakan, ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an. Ana khairu qasimin, aku adalah sebaik-baik pembagi, sebaik-baik mitra,
Liman asyraka bi syai'an, bagi siapa saja yang mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Fa inna juddata amalihi qalilatan wa katsiratan li syarikihi alladzi asyraka bihi ana anhu ghaniyun. Maka sesungguhnya amalan dia yang sungguh-sungguh, yang kecil, yang sedikit atau yang banyak adalah untuk sekutunya tersebut. Alladzi asyraka bihi, yang dia telah mensekutukannya denganku, ana alladzi asyraka bihi ana anhu ghaniyun. Alladzi asyraka bihi ana anhu ghaniyun. Nang kono piye lafate? Terus terjemahnya piye iku? Yang dia telah mensekutukan dengannya, ana anhu ghaniyun, aku darinya itu adalah maha kaya. Tapi hadisnya itu dhaif. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id ibni Abi Fadlah wa kana min as-sahabati qala. Imam Ahmad telah meriwayatkan dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadisnya Abu Sa'id ibni Abi Fadlah, dan beliau itu termasuk sahabat Nabi, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin li yaumin la raiba fi nada munadin. Jika Allah jamaah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan pada suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, nada munadin, akan ada penyeru yang menyeru. Man asyraka fi amalin amilahu lillahi falyatlub sawabahu min indi ghairillahi azza wa jalla. Siapa saja yang mensekutukan terhadap Allah pada suatu amalan yang dia amalkan, falyatlub sawabahu min indi ghairillah, maka hendaknya dia mencari pahalanya dari selain Allah. Fa inna Allah aghna syuraka'i anisyirki, karena sesungguhnya Allah itu maha cukup dari kesyirikan. Wa kharaja al-Bazzar fi musnadihi min hadisi Ad-Dhahhak ibni Qais anin Nabi alaihi salatu wasallam qala. Imam al-Bazzar meriwayatkan dari hadisnya Ad-Dhahhak ibni Qais dari Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqulu, sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik sekutu. Faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syarikihi, maka siapa saja yang mensekutukan dengan sekutu bersamaku, maka dia bagi sekutunya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla, ikhlaskanlah amalan-amalan kalian untuk Allah semata. Fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma ukhlisa lahu, karena sesungguhnya Allah itu tidak menerima minal a'mali, dari amalan-amalan, illa ma ukhlisa lahu, kecuali dari amalan yang diikhlaskan hanya untuk Dia. Wala taqulu hadza lillahi warrahimu fa innaha lirrahim wa laisa lillahi minha syai'un. Ya, terjemahnya Mas Frendi. Janganlah kalian mengucapkan terus fa innaha, ini apa lagi? Rahim diartikan apa? Kerabat. Kerabat. Wala taqulu hadza lillahi warrahim. Jangan-janganlah kalian mengatakan ini untuk Allah dan untuk kerabat. Fa innaha, karena sesungguhnya amalan-amalan itu lirrahim, amalan tersebut untuk kerabat, walaisa lillahi minha syai'un, dan tidak ada bagian untuk Allah dari amalan tersebut sedikit pun. Wala taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum, jangan pula kalian mengatakan ini untuk Allah dan untuk liwujuhikum, wajah-wajah kalian. Fa inna liwujuhikum, karena sesungguhnya amalan-amalan tersebut untuk wajah-wajah kalian. Walaysa lillahi minna syai'un, dan tidak ada sedikit pun yang untuk Allah. Wa kharaja an-Nasa'i bi isnadin jayyidin an Abi Umamah al-Bahili. Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dengan sanad yang jayyid
dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki atan Nabi, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat engkau rajulan, dengan seorang laki-laki ghaza, yang berperang, yaltamisu al-ajra wa dzikr, seorang laki-laki berperang ingin mendapatkan ajr, upah, dan ingin terkenal. Maka Rasulullah SAW, la syai'a lahu, jawab beliau, dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'ada alaihi salasa marratin, laki-laki tersebut mengulangi pertanyaannya pada Nabi sebanyak 3 kali. Yaqulu lahu Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan-amalan, illa ma kana khalisan, kecuali amalan tersebut murni, ikhlas, wa ubtughiya bihi wajhu, dan dicari dengan amalan tersebut wajahnya Allah. Sahihun hasanun sahihun. Wa kharaja al-Hakim, dan Imam Hakim telah meriwayatkan min hadisi Ibni Abbas, dari hadisnya Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni akifu al-mauqifa uridu bihi wajhallahi wa uridu ayyura mautini. Ini akifu al-mauqifa, sesungguhnya aku pada suatu posisi, uridu bihi wajhallah, yang aku menginginkan dengan posisi tersebut wajah Allah, wa uridu ayyura mautini, dan aku menginginkan untuk dilihat kedudukanku. Falam yaruda alaihi Rasul alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menjawab sedikit pun, hatta nasarat, sampai turun ayat, faman kana yarju liqa rabbih, maka siapa saja yang berharap bertemu dengan Rabb-nya. Surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, wa man yarwi anhu, dan di antara orang-orang yang meriwayatkan, yarwi atau yurwa itu, wa man ruwiya, wa mimman ruwiya anhu, wa mimman ruwiya anhu hadzal makna, pantas nek kene kaya rada janggal, wa man yarwi, wa mimman ruwiya anhu hadzal makna annal amala idza khalatahu syai'un minar riya'i kana batilan ta'ifatun minas salaf. Dan termasuk orang-orang yang diriwayatkan darinya makna ini, bahwasanya amalan-amalan itu jika ada sesuatu yang mencampurinya dari sifat riya, kana batilan, maka amalan tersebut batil. Ta'ifatun adalah suatu kelompok minas salaf, ada segolongan dari kaum salaf. Minhum Ubadah ibnu Samit, di antaranya adalah Ubadah ibnu Samit, wa Abu Darda, wal Hasan, wa Sa'id ibnil Musayyab, wa ghairuhum. Wa fi marasili al-Qasim ibnil Mukhaymar ibni Mukhaymarah anin Nabi alaihi salatu wasallam, dan dalam marasil al-Qasim ibni Mukhaymarah dari Nabi alaihi salatu wasallam, hadisnya dhaif karena mursal, ketemu Nabi, tabi'in ketemu Nabi. Qala la yaqbalullahu amalan fihi misqalu, la yaqbalullahu amalan fihi misqalu habbatin min khardalin min riya'in. Allah itu tidak menerima suatu amalan, di dalam amalan tersebut misqalu habbatin min khardalin, ada seberat biji sawi, min riya'in, seberat biji sawi dari unsur riya. Ternyata biji sawi itu sangat kecil. Iya, bisa cilik menamalan. Tapi itu dhaif. Maknanya benar apa enggak? Jadi biji sawi sekecil itu nanti amalan-amalan manusia itu akan
Lihatkan, akan didatangkan, akan ditimbang. Jadi sekecil itu tetap akan dihisab dan ditimbang. Surat apa ya? Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tutlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan akan kami letakkan timbangan-timbangan wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, timbangan yang adil. Fala tutlamu nafsun syai'a, tidak ada suatu jiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, meskipun seberat biji sawi ataina biha, akan kami datangkan. Amalan seberat biji sawi akan didatangkan, ditimbang. Seperti surat Al-Zalzalah ayat yang akhir-akhir itu. Wala narifu ani salafi fi hadza khilafan wa in kana fi khilafun an ba'di al-mutaakhirin. Dan kami belum mengetahui dari orang-orang yang terdahulu dalam masalah ini. Maksudnya masalah apa? Suatu amalan yang tercampur di dalamnya ar-riya. Tidak ada perselisihan. Wa in kana fi khilafun an ba'dil al-mutaakhirin, meskipun dalam masalah tersebut ada perselisihan dari orang-orang al-mutaakhirin. Fa in khalata niyatahu al-jihadu mislu niyati ghairir riya, jika niatnya itu mencampuri niat berjihad, niat jihad, mislu niyati ghairir riya, semisal niat yang bukan riya. Mau jihad ada niat yang lain, tapi niat itu bukan niat riya. Mislu akhdi ujrotan, semisal niat jihad ada niat yang lain mengambil upah lil khidmah, atas pelayanan yang telah dia lakukan, atau dia berniat akhda syai'in minal ghanimah, mengambil sesuatu dari ghanimah, au atijarah, dia niat berjihad juga berniat berdagang. Piye iki? Naqasa bidzalika ajru jihadihi walam yabatul bil kulliyah, maka pahala jihadnya akan berkurang. Walam yabatul bil kulliyah, tetapi amalannya itu tidak batal keseluruhannya, secara keseluruhan ndak. Niate ngaji karo apa? Kalau di sana-sana kan biasanya nek ono daurah besar kan niate ngaji karo dodolan. Biasane. Nah ning kene gak ono gitu, ngaji tok. Orang sing karo dodolan. Pahalanya akan berkurang, pahala jihadnya, tapi tidak batal secara keseluruhan. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr, dari dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala, innal ghuzata, apa ghuzata? Pasukan. Isim fa'il. Ghuzatu gitu jamaah. Iya, gue sih pasukan. Innal ghuzata, sesungguhnya pasukan-pasukan. Idza ghanimu, jika mereka mendapatkan ghanimah, ghanimatan, mengumpulkan suatu ghanimah, ta'ajalu sulusai ajrihim, mereka telah mendapatkan 2/3 pahala mereka. 2/3 dari pahala mereka telah disegerakan. Fa in lam yagnamu syai'an, dan tapi kalau dia berangkat perang tidak mendapatkan ghanimah sedikit pun, tamma lahum ajruhum, maka sempurna bagi mereka pahala mereka di akhirat kelak. Waqad dzakarna, dan sungguh telah kami sebutkan fima madho, pada apa yang telah lalu, hadis-hadis tadullu, yang menunjukkan atas anna man arada bi jihadihi ardan minad dunya annahu la ajra lahu. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang menginginkan dengan jihadnya itu satu bagian dari dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala. Wa ya mamulatun,
Dan hadis-hadis tersebut itu dibawa ala annau lam yakun lahu ghardun fil jihadi ila ad-dunya. Hadis-hadis tersebut dibawa pada seseorang yang niatnya itu di dalam melakukan jihad tidak memiliki tujuan kecuali untuk mendapatkan dunia. Wa qala Imam Ahmad, at-tajir wal mustajir wal mukari ajruhum ala qadari ma yukhlasu min niyatihim fi ghazawatihim. Imam Ahmad mengatakan, iku artinya apa kabeh iki? At-tajir pedagang, mustajir yang mengharap upah, nek mukari. Nek kamu sewa. Iki pokoknya gambaran kayak tentara bayaran kayak. Pasukan bayaran, wallahu alam. Tentara bayaran, wallahu alam, ajruhum pahala mereka ala qadari ma yukhlasu min niyatihim fi ghazawatihim. Pahala mereka itu sesuai kadar apa yang dia ikhlaskan dari niat-niat mereka dalam peperangan-peperangan mereka. Wala yakunu misla man jahada bi nafsihi wa malihi la yukhlitu bihi ghairuhu. Dan keberadaan mereka tidak sama dengan seseorang yang berjihad dengan diri dan hartanya, yang tidak ada sesuatu pun yang mencampuri niatnya tersebut. Wa qala aidan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga berkata, fi man ya'khudhu ju'lan, terhadap seseorang yang mengambil upah alal jihad, mangkat jihad ngambil upah. Kata beliau, idza lam yakhruj illa li ajli ad-darahim fala ba'sa. Jika dia tidak keluar kecuali untuk mengambil dirham-dirham, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ayakhudha ka'annahu kharaja li dinihi. Fala ba'sa ayakhudha, maka tidak apa-apa dia mengambil seolah-olah kharaja li dinihi, dia itu keluar karena agamanya. Fa in utiya syai'an akhadahu, maka apabila dia diberi sesuatu maka dia mengambilnya. Piye iki ucapannya yang kedua iki? Ada seorang laki-laki keluar, dia tidaklah keluar kecuali untuk mendapatkan dirham, maka ndak apa-apa. Idza lam yakhruj, ora ana ilane berarti. Loh ya, jika dia tidak keluar karena dirham, maka tidak apa-apa untuk mengambilnya. Masuk ya? Ya gimana ilane jadi bingung. Jika dia tidak keluar untuk mengambil dirham-dirham, maka tidak apa-apa. Wa kadza ruwiya an Abdullah bin Amr qala. Demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr berkata, idza jama'a ahadukum 'alal ghasbi fa'awadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalika. Jika salah seorang di antara kalian mengumpulkan di antara dua niat pada suatu peperangan, kemudian Allah menggantinya sebuah rizki, maka tidak apa-apa dengan rizki tersebut, mendapatkan ghanimah. Wa ma inna ahadakum, adapun in ahadukum in utiya dirhaman goza, adapun jika salah seorang di antara kalian in utiya dirhaman goza, jika diberi dirham dia berperang, wa in muni'a dirhaman makasa, jika dirham tersebut ditahan, artinya tidak diberi dirham, maka dia tidak berangkat perang, fala khaira fi dzalika, maka tidak ada kebaikan dalam hal tersebut. Wa kadza qala al-Auza'i, demikian juga yang diucapkan oleh al-Auza'i, idza kanat niyatul ghazi 'alal ghasbi fala ara ba'san. Idza kanat niyatul ghazi 'alal ghazi fala ara ba'san. Jika niat seseorang yang berperang adalah berperang, maka tidak apa-apa. Aku berpandangan tidak apa-apa. Wa kadza yuqalu fi man akhadha syai'an fil haji, dan demikian juga dikatakan pada seseorang yang mengambil sesuatu dalam masalah haji. Liyahujja bihi,
dia mengambil sesuatu tersebut untuk berhaji imma an nafsi au an ghairihi, baik hajinya untuk dirinya ataupun untuk orang lain, maka tidak apa-apa. Wallahu taala alam. Sampai sini. Intinya apa? Nek ngamal, jika beramal ojo nganti dicampuri dengan riya. Jika riya tersebut muncul di tengah-tengah, maka berusahalah untuk menolaknya. Contohnya Mas ngaji Al-Qur'an, wah ana sing krungono ngajiku tak apik-apikne. Ya ditata atine lillahi taala. Engko pembahasannya luwih rumit meneh, amalan tersebut ada hubungannya amalan yang di awal dengan yang di akhir, seperti sholat. Menek riya muncul di tengah-tengah, ora ditolak, iso wae salate batal karena salat iku hubungane salat sing bagian awal hubungane salat bagian akhir. Tapi nek kaya maca Al-Qur'an awale ikhlas, tengah-tengah ana riyae, berarti sing awal ikhlas iso ketampa, sing mburi batal jika dia tidak berusaha untuk menolak riya tersebut. Kayak sedekah barang, sedekah sing pertama ikhlas, sing kedua riya. Karena beda. Ya, ku beda-beda. Amalane wis oke satu kesatuan. Jadi ana sing diterima, ada yang ditolak. Intinya ya nek pas beramal ya usahakan ditata atine dari awal sampai akhir. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.